Selamat pagi sahabat Pancasila, saya Yusuf Sutanto. Pagi ini akan membahas Pancasila mendunia, Pancasila go global. 26 tahun lagi Indonesia akan merayakan hari lahirnya Pancasila dan berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, sudah saatnya kita memikirkan apakah Pancasila itu memang mempunyai dasar yang kuat bagi ideologi yang membangun dan memperbaiki dunia. Saya bertemu dengan pakar mikrobiologi dan genetika. Dia mempertanyakan penduduk dunia ini berapa sih sebenarnya. Spontan saya menjawab 7,8 miliar, dan pada tahun 2050 akan menjadi 9,8 miliar. Apakah Anda pernah memikirkan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari multiselular yang jumlahnya 10 triliun lebih itu, dan bisa bekerja sama, saling membantu, sehingga manusia itu dari lahir sampai meninggal dia bisa hidup sehat itu. Padahal di kulitnya juga ada mungkin triliunan bakteri, dan di dalam pencernaannya ada triliunan bakteri juga, baik bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat. Nah, dia menceritakan bahwa bagaimana itu secara evolutif bisa terjadi. Dia mengatakan ketika telur mendapat pembuahan dari sperma, terjadilah sebuah sel yang disebut sel primordial. Nah, disebut dalam bahasa Latinnya zygote itu. Nah, kalau ini tidak terjadi diversifikasi, tidak terjadi penganekaragaman, maka ya bentuknya akan tetap seperti itu, lendir atau jaringan. Nah, apa yang terjadi? Karena di dalam sel itu sendiri ada sebagian yang mati itu, dan dikenal sebagai proses cell death itu. Mereka mengorbankan diri supaya terjadi diversifikasi itu. Nah, sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau itu tidak terjadi, kalau semua egois, maka ambillah contoh, jari-jari manusia itu akan seperti kaki bebek itu. Tidak ada lagi jantung, paru-paru, ginjal, segala macam organ-organ itu yang kerjasama. Tidak ada sistem imunitas, bagaimana mencari makan, kalau ada penyakit datang segala macam, itu tidak akan terjadi itu. Nah, ini disebut compassion daripada sel. Sel itu mempunyai rasa belas asih, berkorban demi kehidupan yang lebih baik. Nah, compassion ini berbeda dengan mau menjadi paling hebat yang disebut survival of the fittest, seperti katakan oleh Charles Darwin, yang akhirnya berkesimpulan setelah melihat ini semua mengatakan yang bisa menyebabkan kehidupan ini terus berlanjut adalah bukan the fittest paling kuat, tapi adalah the kindness itu. Jadi ada sifat-sifat manusia yang baik, yang mau berkorban demi kemajuan yang lebih besar itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Pancasila itu. Kita ambil contoh keadilan sosial. Itu hanya bisa terjadi
dalam suasana yang demokratis. Karena kalau tidak akan menjadi diktator minoritas atau mayoritas. Itu hanya bisa terjadi kalau demikian, kalau ada suatu negara. Karena itu harus ada nasionalisme. Dan karena itu negara itu harus bertetangga baik dengan tetangga negara lain. Dan karena itu penciptaan itu merupakan berkah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita balik dari atas, berkat dari Tuhan Yang Maha Esa itu adalah adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan karena itu manusia itu bergabung di dalam negara-negara dan lalu menjalankan sistem yang demokratis dan akhirnya menjalankan keadilan sosial. Nah, generasi milenial ini perlu mendapatkan pemikiran, paham ini, karena orang yang sudah usia seperti saya di atas 70 tahun tidak akan mengalami perayaan Indonesia Emas itu. Karena itu harus ditemukan oleh generasi milenial sendiri. Nah, karena itu saya melihat bahwa Pancasila memang berpotensi menjadi ideologi dunia. Semua pemikiran ini saya coba tuangkan di dalam buku Pancasila, The Science of Holistic Relationship.